Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah semuanya siap untuk mendapatkan pelajaran yang akan kita pelajari bersama hari ini? Ya. Tapi sebelum kegiatan kita mulai, saya akan mempresentasi kehadiran teman-teman sekalian. Yang saya panggil silakan mengangkat tangannya. Abdul Razak, Abdul Bol, Abi Ahmad Zaidan, Afan Hawas, Ahmad Zaidan, Air Langga, Arsi, Ataya, Azam, Valentenan, Ilham, Kanza, Ken Saladin, Ibna, Muhammad Nizam, Muhammad Faiza, Muhammad Prananda, Muhammad Haidar, Nuha, Prima, Raffi, Kosim, Rafiq, Julian, Zidan, Pandu, Rafansyah, Raja, Satria, Zabran, mana? Oke, terima kasih ternyata semuanya hadir pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan beberapa pertanyaan semantik. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Pemberdayaan. Oke, pernah nggak teman-teman itu melihat sebuah hal di rumahnya masing-masing yang itu berkaitan dengan bagaimana satu komunitas mendapatkan keuntungan? Apakah pernah? Misal kooperasi, ada yang dekat rumahnya ada kooperasi. Merah putih. Merah putih, ada lagi? Koperasi unik. Adakah di rumahnya yang dekat dengan sebuah perusahaan perhutani? Tidak ada. Adakah yang rumahnya dekat dengan sebuah pelatihan untuk kerajinan tangan? Nah, itulah disebut dengan pemberdayaan. Nah, itulah yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu pemberdayaan masyarakat, kemudian macam-macamnya bagaimana. Kemudian setelah itu kita akan uji pemahaman Anda dengan game yang akan kita mainkan pada siang hari ini. Oke, namun sebelum itu saya ingin memutar satu video sebagai pemantik bagi anak-anak sekalian. Oke, silakan disaksikan kemudian dipahami dulu. Walaupun kita hidup seperti di kampung begini, ekonomi kita terbatas. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa sudah sedikit keuangan, bisa kita menyekolahkan anak kita sampai di mana batas pendidikan terakhir yang dia inginkan. Kalau berhubungan dengan gennya, artinya kami melakukan sama. Misalnya dalam artian kerjasama, jika misalnya ada pekerjaan di kebun, ibu juga ikut sama-sama. Jika ada misalnya pekerjaan di bidang kayak satu juga. Proyek Moringa melihat pentingnya laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga petani memiliki literasi keuangan yang baik. Proyek mengembangkan modul pelatihan dan melatih rumah tangga petani untuk dapat membangun visi keluarga, mengelola keuangan keluarga, dan memperbaiki arus kas keluarga. Ini sifatnya gender sehingga ada keterlibatan
pasangan suami istri dalam merencanakan sesuatu. Nah ini memang hal baru juga untuk awal, karena terpola dengan budaya-budaya yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Misalnya kepala keluarga lebih mendominasi perencanaan keuangan dan sebagainya. Ini kemudian dirubah pola pikir itu dengan adanya ini. Kami di COVID juga itu menjadi program utama yang harus kami lakukan setiap tahun, karena ini ada hubungannya dengan merubah pola pikir untuk orang mengakses dan mengelola keuangan secara baik. Hanya cuma itu saja yang mungkin dari pola hidup boros menjadi pola hidup hemat. Pengeluaran karena keinginan berubah menjadi pengeluaran karena keinginan. Pelatihan ini juga mendorong laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga untuk memahami bersama nilai-nilai dan kemampuan anggota rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Kita juga ikut pelatihan uang di lama kita ke sekolah uang, dan kita biasa pengurusan kan. Kalau ada uang kita tidak simpan untuk masa depan anak. Masa kecil kita tidak ada tabungan. Terus sudah itu ikut pelatihan kita harus menabung, karena kita berharap untuk masa depan anak kan. Kita sudah anak kuliah kita mau mana dari pelatihan langsung kita menabung dan menabung. Menetapkan misi keluarga dan prioritas keuangan serta pembagian peran dalam pengambilan keputusan secara berimbang terkait penghidupan mereka. Di saat menerima pendapatan dari bapak ketika kerja dan uang itu cara penggunaannya itu tidak mana sendiri punya kehendak atau mana sendiri mau kalau sampai pagi dulu saling komunikasi, sama-sama punya kesepakatan, sama-sama punya kesetujuan baru berjalan. Ketika pendapatan sedikit berhitung kebutuhan lebih itu kan baik, jadi itu menyesuaikan kebutuhan. Biasanya orang itu saya pemborosan dapat 5 makanan dari situ orang bisa ekonomi dapat 5 simpan dulu makan dulu terus berdosa jadinya itu Pelatihan literasi keuangan inklusi gender telah melibatkan 311 petani, 152 laki-laki dan 159 perempuan dari 18 desa di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. perencanaan. Perencanaan. Sumber visi bagaimana kita bohong-bohong tuh kita bilang sudah kita rencanakan 2 tahun rencana pendek sampai rencana menengah, rencana 2 tahun ke depan ini kita mau renovasi rumah, kita punya visi rencana pendek sampai menengah. Jadi kita sesuatu lagi visi dari 2 tahun bagaimana ini kita akan berpeluang untuk merenovasi rumah dulu. Nanti setelah merenovasi rumah kita berpeluang
pemberdayaan itu adalah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau oleh komunitas di suatu daerah agar masyarakat bisa mengetahui, mengenali, dan bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekeliling. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengidentifikasi, mengetahui, dan mempraktekkan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat. Oke, kita langsung ke materinya. Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat ialah proses sistematis untuk memampukan individu dan kelompok agar adil, mandiri, sejahtera, serta berperan aktif dalam pembangunan yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Nah, itu yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat. Ketika semua orang memiliki peran yang sama untuk mengelola sumber daya alam, berperan dalam pembangunan, berperan dalam kemajuan yang berkelanjutan, disitulah letak urgensi dari pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk pemberdayaan. Bentuk pemberdayaan di sini dibagi menjadi beberapa hal. Ada yang itu kegiatan dilakukan oleh komunitas, ada yang dilakukan dalam segmen desa lokal. Nah, begini, pemberdayaan komunitas itu berfokus kepada peningkatan kapasitas kelompok lewat pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan. Contohnya gini nih, ada satu kelompok masyarakat ya, anak-anak muda dalam rentang usia 15 sampai 17 tahun. Biasanya kebutuhannya apa? Satu, bagaimana caranya mengelola media sosial sehingga mendapatkan uang rupiah. Maka disusunlah satu kegiatan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak muda tersebut untuk bagaimana caranya mengelola media sosial agar mendapatkan keuntungan. Nah, itu namanya apa? Pemberdayaan komunitas. Bisa dipahami? Selanjutnya ada lagi contoh duanya itu. Nah, contoh gini. Ibu-ibu yang baru menikah, mungkin ibu-ibu usia 19 tahun sampai usia 30 tahun. Itu biasanya usia orang perempuan itu rentan dilamar orang lain. Jadi usia 19 tahun sampai usia 30 tahun biasanya disitulah orang-orang perempuan itu dilamar oleh orang lain. Kalau di atas 30 tahun biasanya sudah masanya dia punya anak. Jadi jarang orang itu menikah di atas 30 tahun, jarang. Ibu-ibu yang baru menikah dalam rentang waktu usia 19 tahun sampai 30 tahun biasanya setelah suaminya berangkat bekerja, anaknya berangkat sekolah, dia nganggur di rumah, dia ngapain? Nah, untuk mendapatkan penghasilan, nah, maka ibu-ibu itu diberikan pelatihan untuk menjahit baju, salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia tadi. Nah, pelatihan tersebut itu masuk kategori pemberdayaan komunitas tadi. Kenapa? Karena pemberdayaan itu pemberdayaan yang fokus kepada peningkatan kapasitas kelompok lewat pelatihan terapi. Nah, itu bisa dipahami tentang pemberdayaan komunitas itu mudah, cukup mudah. Jadi kalau misal ada sekelompok orang yang itu diberikan pelatihan, kemudian penyuluhan dan lain sebagainya tentang suatu bidang, maka ini namanya pemberdayaan komunitas. Oke, selanjutnya next. Ada pemberdayaan di tingkat desa atau desa lokal. Nah, berbeda dengan pemberdayaan komunitas. Kalau pemberdayaan di desa lokal adalah pemanfaatan potensi lokal untuk ekonomi dan kemandirian. Jadi sekalipun tidak meningkatkan kapasitas individu, kalau pemberdayaan itu dilakukan di desa, maka itu namanya pemberdayaan potensi desa lokal. Beda sama komunitas tadi. Kalau pemberdayaan komunitas itu berfokus di kapasitas diri, bagaimana caranya agar sampean bisa menjahit, misal bagaimana caranya agar dia itu bisa mode, bagaimana caranya agar dia itu bisa melakukan satu hal yang mendapatkan keuntungan. Kalau pemberdayaan desa lokal itu fokus bagaimana caranya agar potensi yang ada di desa itu bisa mendatangkan keuntungan.
Oke, sama itu tadi pemberdayaan desa lokal. Berbeda dengan pemberdayaan komunitas. Kalau pemberdayaan komunitas itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu. Bagaimana caranya agar saya itu bisa menjahit? Bagaimana agar caranya saya itu bisa menanam tanaman dalam dalam tanah yang tanpa membutuhkan banyak lahan. Bagaimana caranya saya itu budidaya ikan sapu-sapu misal. Bagaimana pemanfaatannya misal. Tapi ya ikan sapu-sapu itu kalau budidaya baru sendiri. Mana di bawah itu ada ikan sapu-sapu di bawah. Mau saya tangkap enggak? Sama Pak Ibu, jangan mas. Bagaimana caranya? Nah, kalau pemberdayaan itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri dan orang lain, nah itu namanya pemberdayaan komunitas. Tapi kalau untuk menggali potensi lokal yang ada di desa, misal di desa di Dampis itu ada kebun kopi. Bagaimana caranya pemerintah itu memberdayakan tanaman kopi ini di desa saya? Maka itu namanya apa? Pemberdayaan potensi desa lokal. Kemudian ada apa lagi contohnya? Contohnya ada misal di daerah Malang Selatan itu banyak pantai. Pemerintah mengatur tata letaknya, mengatur tata lingkungannya, mengatur transportasi yang masuk, mengatur alternatif jalannya dan lain sebagainya sehingga pantai tersebut ramai dikunjungi orang lain dan itu mendapatkan pemasukan keuntungan dari situ. Nah, itu bukan pemberdayaan komunitas, melainkan pemberdayaan potensi desa lokal. Apalagi contoh di Batu, misalnya ada kebun rais. Kebun rais ini masuk pemberdayaan komunitas atau pemberdayaan desa lokal? Kenapa? Karena tidak untuk kapasitas dan kepentingan individu. Kemudian apalagi contoh di Pujon itu ada namanya Coban Rondo. Tahu Coban Rondo? Coban janda. Yang ada Coban Rondo bukan Coban Pujon. Kalau Coban Rondo ini bertujuan untuk pemanfaatan individu, maka itu namanya pemberdayaan komunitas. Tapi kalau sekarang bukan untuk individu, tapi uang pemasukannya ini untuk pemerintah desa, untuk orang-orang yang tinggal di wilayah itu, nah itu bukan pemberdayaan komunitas, melainkan pemberdayaan desa lokal. Bisa dipahami? Nah, lanjut Pak Islam. Ini yang terakhir. Nah, pemberdayaan komunitas dan pemberdayaan desa lokal ini bisa berjalan dengan lancar, manakala ada kemampuan literasi keuangan yang baik. Bagaimana caranya agar komunitas itu bisa mendapatkan keuntungan? Itu bisa diwujudkan kalau orang-orangnya setelah dia belajar bagaimana caranya meningkatkan kapasitas dirinya. Nah, dia mempelajari proses mengatur keuangan yang baik. Uang berapa yang masuk, uang berapa yang keluar, kemudian kebutuhan pribadinya apa, kebutuhan primernya apa, kebutuhan sekundernya apa, mana nih barang itu yang memang benar-benar kebutuhan, atau mana nih barang itu yang hanya sebatas keinginan. Nah, kalau dia bisa membedakan itu semua, maka pemberdayaan di sini baik pemberdayaan komunitas maupun pemberdayaan desa lokal itu bisa sukses, bisa survive dan memberikan keuntungan yang besar. Maka kemampuan literasi keuangan itu sangat baik. Seperti tadi di video awal tadi dijelaskan. Nah, ada satu desa di daerah Sulawesi di Halmahera, Maluku Utara. Nah, awalnya di sana tidak mengerti bagaimana cara mengatur keuangan yang benar. Kemudian diberikan pelatihan yang itu sifatnya pemberdayaan komunitas. Kenapa? Karena itu adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan diri. Kemudian mereka mempraktekannya dan sedikit demi sedikit bisa menabung. Sedikit 1.000, 2.000, hari ini bisa menabung, besok bisa menabung, bisa begini. Nah, jangka panjangnya 5 tahun kemudian ada target yang sudah tercapai. Misal 5 tahun kemudian, saya bisa umroh. 5 tahun kemudian saya bisa haji. 7 tahun kemudian saya bisa beli
mobil apa gitu. Nah, itu adalah kemampuan literasi keuangan yang baik. Jadi selain kita melakukan pemberdayaan, baik itu pemberdayaan komunitas maupun pemberdayaan di desa yang itu memanfaatkan potensi lokal, kita juga harus paham bagaimana caranya memanage uang yang baik dengan mempelajari literasi keuangan. Oke. Selanjutnya yang paling terakhir, nah setelah kita belajar literasi keuangan, kita harus paham bagaimana caranya kita mengelola keuangan di era ekonomi digital. Semua orang pasti punya handphone. Ada yang tidak punya handphone? Ada yang tidak punya handphone? Setidaknya kalau nggak punya handphone, dia punya alat-alat elektrik, laptop, iPad, komputer, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika kamu sudah berinteraksi dengan ini, maka disitulah kamu harus paham tentang ekonomi digital. Bagaimana caranya memanfaatkannya? Kita bisa aktif lewat sosial media, menjadi reseller misal. Kemudian memanfaatkan bank digital seperti ini dan lain sebagainya. Kita juga bisa aktif berniaga, berjualan di media sosial, baik itu lewat Shopee, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita bisa melakukan pemberdayaan, baik pemberdayaan komunitas dan desa lokal, nah, melalui keterampilan ekonomi digital. Karena ini adalah perkembangan zaman. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya kita akan tergerus oleh zaman itu sendiri. Kita nggak bisa survive, kita nggak bisa menghasilkan keuntungan sama sekali. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Terima kasih. Selanjutnya kita akan main game. Oke, silakan kita gerak cepat. Silakan dibentuk 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, permainannya seperti ini. Saya akan berikan masing-masing 5 kartu secara acak. Saya akan berikan 5 kartu secara acak. Secara acak ini. Nah, 5 kartu secara acak. Silahkan ditempelkan di papan tulis sesuai dengan kertas, sesuai dengan navigasi atau sesuai dengan kriteria yang saya tuliskan di depan ini. Bisa dipahami? Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Kemudian silakan ditempelkan ke depan. Baik Pak, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ini. Jadi ada 3 segmen di situ. Ada 3 segmen. Pemberdayaan komunitas, pemberdayaan desa lokal. Dan ini bukan dua-duanya. Jadi kalau kartunya itu tepat di kategori pemberdayaan komunitas, silakan ditempelkan di sini. Kalau tepat di pemberdayaan desa lokal, silakan ditempelkan di sini. Kalau tepat di bukan dua-duanya, maka silakan ditempelkan di sini. Bisa dipahami? Oke, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan masuk. Ayo, perwakilan masing-masing kelompok mau ada yang tak tempat. Oke, itu dia dapat berapa? 5 apa 4? Ayo, jangan maju depan, perwakilan maju 2. Apa sama
lah. Ayo. Yuk. Ya. Ayo. Phoenix kira 30. Apa real mil? Itu nempel ini gitu. Iya tak apa real. Nempel ini gitu. Apa? Nempel ini gitu. Itu Samsung anu mana? Apa sih kok berapa sama? Laptopnya mana, Fit? Pokoknya misalnya saja. Aneh. Itu sisanya itu, Fit. Kok ada sih? Ini. Kita koreksi sebentar. Yang pertama ada budaya komunitas, yang ada membuat dapur bersama dari kebun sendiri, benar? Salah. Ketiga, mengajari pedagang kecil membaca alih pasar. Nah, kemudian menjahit jaring bersama para nelayan, benar? Membuka ruang cerita bagaimana itu benar juga. Yang terakhir, membangun sumur dan merawatnya bersama. Kemudian ini pemberdayaan desa lokal, memberi terus tanpa memberi daya, kurang tepat. Kemudian yang kedua, menjaga tradisi sambil mengajarkannya kepada anak-anak, tepat. Menanam di kebun bersama di tanah desa, tepat. Menghidupkan pasar padi di jalan kampung, tepat. Kemudian mendirikan sanggar kecil, tempat muda berkarya bersama. Ini masuk pemberdayaan desa. Ini di sini ada mendirikan pabrik besar, warganya jadi roda, bukan pemberdayaan. Yang kedua, membagi hasil tanpa mengajari menanam, bukan pemberdayaan, karena tidak membantu individu untuk menemukan potensi di sekelilingnya. Kemudian menyalakan api di lingkaran agar semua hangat, kurang tepat. Membangun tanpa mendengar warga, kurang tepat, otoriter. Terakhir, menyalakan lampu dari luar rumah untuk menyalakan lampu di luar rumah tetap gelap, kurang tepat juga. Artinya apa? Hanya mengurus hal yang di luar rumah, tapi di dalamnya tidak diurus. Hanya memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan tugas untuk minggu depan. Silakan teman-teman membentuk kelompok maksimal 5 orang, 5 sampai 6 orang. Kemudian membuat pop up tentang bagaimana caranya membuat catatan tentang literasi keuangan yang baik. Oke? Untuk teknisnya saya akan kirimkan ke grup WA. Silakan dikerjakan dengan spesial. Terima
Terima kasih, sekian dari saya. Silakan memberikan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.